Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah keadvokatan ingin menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan advokat di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota yaitu Aruna Aryani, Restu Dwi Safitri, Muhammad Rizky Ahsan, Vina Aulia Hidayati, Muhammad Rafli Hidayatullah, dan Haryana Hadianti. Di kelompok kami ini kami membagi dua topik pembahasan, yaitu yang pertama ada sejarah perkembangan profesi advokat pada era reformasi, dan yang kedua yaitu sejarah perkembangan profesi advokat pada era pasca UU Advokat. Yang pertama-tama saya akan menyampaikan sebuah pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang apa sih itu advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang advokat. Advokat dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan profesi advokat pada era reformasi. Pada era reformasi tahun 2000-an berdiri organisasi advokat yang berkembang pesat dan sedang berlangsung pembahasan undang-undang advokat di DPR RI. Dan dari sinilah muncullah nama organisasi advokat Indonesia, yaitu yang pertama Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, yang kedua Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, yang ketiga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, yang keempat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, yang kelima Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, yang keenam Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, yang ketujuh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM, yang kedelapan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. KKAI lahir tanggal 11 Februari tahun 2002 berdasarkan kesepakatan bersama 7 organisasi advokat. KKAI merupakan refleksi dan adanya penyusunan program legislasi nasional tentang RUU Advokat di Indonesia. KKAI telah melahirkan beberapa produk hukum sebelumnya lahir Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang antara lain yaitu Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan oleh 7 organisasi advokat pada 23 Mei tahun 2002. Yang kedua, melaksanakan ujian advokat untuk yang pertama kali di Indonesia berdasarkan keputusan Ketua MARI tahun 2002 yang ditandatangani oleh Ketua MARI Profesor Dr. Bagir Manan SHMH. Yang ketiga, membidani lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Terdapat Forum Komunikasi Advokat Indonesia atau FKAI yang ada sebelumnya telah dimeleburkan diri ke dalam KKAI sehingga FKAI tidak ada lagi dengan KKAI. Adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu. Antara lainnya tugas-tugasnya yaitu mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung. Yang kedua, memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Advokat. Selanjutnya, setelah kedua tugas berat itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI yang baru, di mana KKAI yang baru ini terdiri dari 8 organisasi advokat, yaitu yang pertama ada Ikatan Advokat Indonesia, yang kedua Asosiasi Advokat Indonesia, yang ketiga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, yang keempat Serikat Pengacara Indonesia, yang kelima Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, yang keenam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang ketujuh Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan yang kedelapan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia.
Adapun tugas-tugasnya adalah melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, antara lain melakukan verifikasi advokat Indonesia. Pasal 29 ayat 2 dari hasil verifikasi tersebut harus dibuat dalam bentuk salinan buku daftar anggota advokat. Lalu, buku daftar anggota advokat tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tugas-tugas verifikasi tersebut telah dimulai sejak Desember 2003. Pada perkembangan setelahnya, yaitu pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diundangkan, maka Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI lahir. Organisasi advokat ini untuk pertama kali dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan perkenalan atau launching PERADI dan pengurusnya dilaksanakan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perkembangan profesi advokat era pasca Undang-Undang Advokat. Organisasi advokat dalam sejarah sesudah Undang-Undang Advokat. Organisasi advokat merupakan organisasi profesi bagi para advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat memberikan pengertian organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Advokat. Sebelum adanya Undang-Undang Advokat, terjadi dualisme peraturan rekrutmen advokat, yaitu advokat dan pengacara praktek. Dalam konteks pengacara praktek, banyak advokat yang khawatir karena pengadilan tinggi di Indonesia akan menyelenggarakan ujian kode etik atau ujian pengacara praktek. Padahal profesi advokat adalah profesi yang mandiri dan penyelenggaraan ujian pengacara praktek ini harus tetap diserahkan kepada organisasi profesi, bukan oleh Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya. Untuk melanjutkan fungsi tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat, maka diperlukan suatu forum atau wadah yang dapat menaungi advokat, yaitu single bar atau multibar. Persatuan Advokat Indonesia atau PERADIN mengedepankan persatuan dan kesatuan, sehingga membuat organisasi advokat ini menjadi pengawal konstitusi yang kuat, independen, serta dapat memberikan peran yang mulia bagi masyarakat pencari keadilan. Keberadaan PERADIN mewujudkan kekuatan besar dan luar biasa untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menegakkan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh legenda hidup advokat Indonesia, Adnan Buyung Nasution, dalam sambutan Rakernas Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN pada tanggal 27 Juni 2012 tentang adanya intervensi pemerintah Orde Baru pada PERADIN yang menyebabkan organisasi advokat pertama Indonesia ini akhirnya pecah. Advokat Indonesia tidak lagi menetap di satu rumah single bar dan tercerai-berai di berbagai organisasi advokat. Banyak organisasi advokat, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, lalu ada Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, selanjutnya ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, lalu Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, dan yang terakhir Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia APSI. Kemudian 8 organisasi tersebut tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKI, yang kemudian pada tanggal 23 Mei 2003 melahirkan Kode Etik Advokat Indonesia yang masih digunakan sampai saat ini. KKAI dan KEAI merupakan lahirnya Perhimpunan Advokat Indonesia yang didirikan dengan Akta Pernyataan Pendirian Nomor 30 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris sebagai realisasi dari amanat pasal 32 UU Advokat untuk mendirikan wadah tunggal organisasi advokat pada tanggal 24 September 2014. DPR justru berencana untuk mengesahkan RUU Advokat dengan konsep multibar. Konsep multibar yang terdapat dalam pasal 15 dan 16 RUU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat
dapat didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 35 orang advokat dengan akta notaris, sehingga dapat membuat organisasi-organisasi advokat yang baru. Organisasi KKAI setelah UU Advokat. Pembentukan undang-undang melalui RUU Advokat yang dibahas DPR pada periode tahun 2009 sampai 2014 memberikan pengaturan yang lebih tegas, kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat sesuai konstitusi. Hal ini terlihat dari pasal 16 ayat 1 RUU Advokat yang memungkinkan pendirian organisasi advokat oleh paling sedikit 35 orang advokat dengan akta notaris. Kemudian, perihal pelaksanaan UU Advokat, ada surat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003. Di mana dari isi surat itu adalah surat Mahkamah Agung berbunyi, Mahkamah Agung menyerahkan kewenangan levering meliputi penerbitan kartu advokat oleh organisasi advokat. Perpindahan atau mutasi advokat wajib diberitahukan kepada badan yang disebut organisasi profesi advokat untuk mengawasi dan mengikat para advokat sesuai dengan UU Advokat. Selanjutnya saya akan membacakan tentang legalitas organisasi KKAI. KKAI telah memiliki landasan hukum yang didasarkan pada ketentuan. Yang pertama, pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KKAI sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat, pengacara, konsultan hukum, atau penasehat hukum warga negara Indonesia yang menjalankan profesi advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi profesi advokat Indonesia atau Indonesian Bar Association. Yang kedua, ketentuan pasal 34 UU Advokat. Yang ketiga adalah surat keputusan Mahkamah Agung nomor KMA /44/11/2002 tentang pembentukan panitia bersama ujian pengacara praktek tahun 2002 berdasarkan surat edaran MARI tersebut. Disitulah pertama kali kekuasaan penyelenggara ujian dan pengangkatan advokat sebagian diserahkan kepada KKAI. Yang terakhir, KKAI memiliki legal standing sebagai badan negara dengan adanya fakta hukum MARI mengeluarkan SEMA 445 perihal pelaksanaan UU Advokat. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tata usaha negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003. Baik, yang terakhir, tentang sejarah advokat Indonesia secara umum. Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokusumo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Dalam hukum positif Indonesia, masalah bantuan hukum telah diatur dalam pasal 250 ayat 5 dan ayat 6 Herziana Indonesia Reglement atau HIR. Meskipun HIR terbatas daya lakunya dan tidak diperlakukan secara penuh, tetapi HIR masih dianggap sebagai pedoman dalam beracara sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu dijamin melalui pasal 56 dan pasal 57. Sekarang ini jasa bantuan hukum telah banyak berkembang dan berdiri oleh organisasi bantuan hukum. Dengan demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upaya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi bantuan hukum tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.